Ya, sebetulnya sikap yang diambil sudah benar. Anda membuktikan, bukan kata dalam tempurung. Ya, Anda buktikan, Anda bukan pecundang. Anda buktikan itu semua, betul. Tapi lingkungan masih menuntut yang lain, malah dikatakan orang sakit dan sebagainya. Nah, Anda juga buktikan, apa betul kita itu seperti orang yang sakit jiwa ini tadi, apa betul? Nah, tentu kita tidak bisa dalam kehidupan ini berjuang sendirian. Kadang-kadang kita bisa bertanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, apa benar sih pandangan mereka itu kepada saya? Apa saya ini memang kurang pengetahuan, bodoh? Oh ya, kamu bagian-bagian tertentu bodoh. Oke, kalau gitu saya belajar. Tentu saya tidak bisa mahir di seluruh bidang, tapi minimal saya bisa memperbaiki diri. Kemudian apakah saya ini sakit jiwa? Kayaknya sih kamu nggak sakit jiwa. Oke, kalau kita bukan sakit jiwa atau kita tidak sesuai dengan yang dikatakan, Anda tenang aja, kita tidak bisa melarang orang lain ngomong apa, biarkan aja, sudah, kita buktikan kita tidak sakit jiwa. Tapi kalau orang itu kemudian mengatakan, kayaknya memang kamu sakit jiwa ya, nah kita harus periksa ini, kita harus cari Pak Adiwe ini untuk dibereskan, ya, mungkin dihipnoterapi atau macam apa. Ya, karena mungkin bisa juga kita sakit jiwa, kita kan nggak tahu. Ya, jadi selain kita bertempur sendirian, ya, melawan mantra-mantra buruk, kata-kata dari orang lain, tapi kita boleh mendapatkan pandangan orang lain tentang kita, orang yang kita percayai, sahabat kita mungkin, orang tua kita mungkin, teman kita mungkin, anak kita mungkin, adik kita mungkin, atau siapa saja yang kita percayai. Kita tanya baik-baik, apa saya itu sejelek mereka yang katakan? Kalau saya tidak sejelek mereka, kita maju terus. Jangan khawatir, Anda teruskan apa yang sudah Anda lakukan untuk membuktikan kepada dunia bahwa Anda tidak seburuk yang mereka katakan. Dan itu butuh waktu, butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh keuletan untuk mencapai itu. Ya, ini pertanyaan yang pertama, jawabnya itu. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana ya saya sekarang memperbaiki hubungan dengan orang lain? Orang lain yang sudah rusak hubungannya ini, apa saya bisa perbaiki? Butuh waktu. Untuk bisa memperbaiki hubungan dengan orang lain, butuh waktu yang relatif untuk tiap orang. Ada orang, kalau di dalam Dhamma dikatakan seperti orang yang menggambar di udara. Gambar di udara nggak ada bentuknya, set hilang. Artinya apa? Kita mungkin jengkel dengan dia atau dia jengkel dengan kita, tapi tidak lama sudah oke lagi. Ada itu yang orang-orang yang seperti itu, ya. Malah kadang kita yang diomelin misalnya sama dia, bos kita, wih marah-marah, waduh kita masih jengkel, dia sudah ayo makan, kita masih jengkel disuruh makan karena dia menggambar di udara. Ya, ada orang yang menggambar di atas pasir, jadi jengkelnya masih dibawa beberapa hari. Kan kalau gambar pasir nanti kena angin, kena apa kan, air apa di pantai itu nanti kan gambarnya hilang. Wah, jengkelnya dibawa beberapa hari, tapi habis itu hilang. Ada yang gambar di atas batu, diukir, itu sampai kelahiran kembali masih ke bawah. Ini yang disebut musuh sejak dalam kandungan. Ya, itu ada karena karma lampaunya sudah musuhan. Anda jangan heran, Dewa Data dengan Pangeran Siddhartha musuhan sejak dalam kandungan, sudah dari dulu-dulu kehidupannya sudah selalu bermusuhan. Nah, ini karena kita menggambar di atas batu. Kemarahan-kemarahan yang kita gambar di atas batu nanti akan kebawa di kelahiran mendatang. Makanya kalau Anda sekarang punya orang yang Anda benci, mulailah sekarang diselesaikan. Karena nanti yang Anda benci itu akan datang lagi di kelahiran berikutnya. Tapi kalau Anda mulai memaafkan, Anda mulai melepas, Anda mulai bisa memancarkan cinta kasih, maka hasilnya hubungan dengan dia walaupun mungkin tidak sebaik dulu, ngomong juga dikurangi, ya, pertemuan juga dikurangi, tapi minimal sudah tidak disimpan dalam batin. Kalau sudah tidak disimpan dalam batin atau dalam pikiran, lahir lagi mungkin nggak ketemu lagi dengan dia. Ya, nah ini adalah pertanyaan kedua, bahwa permusuhan dengan lingkungan
bisa cepat selesai, bisa butuh waktu sebentar, ada yang sama sekali sulit karena tergantung kita gambar di mana, mau gambar di udara, di pasir, atau di batu. Ya, kemudian pertanyaan ketiga, apakah nama dan tanggal lahir mempengaruhi watak nasib seseorang? Dipercaya di dalam masyarakat memang seperti itu. Jadi karena masyarakat suka menghubung-hubungkan, ya, masyarakat begini, kenapa ya hidupnya susah? Wah, karena kamu namanya terlalu berat, orangnya sejelek itu kok namanya wah Charles, wah Charles ganteng apa begitu, ini terlalu berat kan jadi sakit-sakitan, coba diganti Peng An, wah langsung sehat. Nah, jadi di masyarakat dipercaya seperti itu, padahal kalau di dalam Dharma semua itu ada permainan karmanya. Nah, tapi ada namanya heboh-heboh, jadi ketua RT aja nggak dipercaya, itu ya ada. Nah, oleh karena itu saudara, ini semua karena karma. Pak Ponijan bisa sukses juga karena karma. Pak Adiwi Gunawan, wah, ini juga orang sukses luar biasa. Itu kenapa? Karena mereka berjuang mengubah nasibnya. Namanya siapapun juga, mereka akan bisa menjadi orang yang sukses. Oleh karena itu, memang dipercaya di masyarakat. Nama dan tanggal lahir, tempat, rumah, bentuk rumah, perbintangan, sio, dan lain sebagainya dipercaya memang membawa satu watak tertentu. Tapi sesungguhnya di dalam Dharma, watak itu adalah buatan kita sendiri. Karena keinginan yang kita lakukan menjadi perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang adalah kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan untuk waktu yang lama menjadi watak. Jadi kalau kita sio apapun juga, tanggal lahir apapun juga, namanya siapapun juga, selama kita selalu mengulang-ulang perbuatan baik, kita menjadi orang baik dan menjadi orang sukses. Tapi namanya siapapun juga, sionya apapun juga, tanggal lahirnya kapanpun juga, kita mengulang-ulang hal yang buruk dengan kata, pikiran maupun ucapan, maka hasilnya adalah yang jelek dan kegagalan. Karena itu sukses dan gagal bukan hanya karena nama maupun tanggal lahir. Sukses dan gagal adalah karena perbuatan Anda sendiri. Perbanyak kebajikan, maka kesuksesan menjadi milik Anda. Terima kasih.